Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi dengan channel Max Motovlog. Ya, semoga kalian tidak bosan dengar suara ini. So, kita lagi di atas Reksi, mutar-mutar Pantai Losari. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya bahas mengenai motovlogger sebenarnya. So, akhir-akhir ini banyak yang tanyakan saya, bilang, Om, bro, bagaimana caranya untuk jadi motovlogger? Apa-apa yang dibutuhkan? Nah, paling banyak itu bertanya begini, bro, saya mau jadi motovlogger, tapi motorku bukan moge, motorku cuma itu. Nah, di sini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang baru mau belajar bikin motovlogger. Jadi kalau kalian bertanya, kamera apa yang paling bagus, itu sebenarnya kamera apa saja bagus ya. Terserah kalian mau pakai kamera apa. Bahkan saya dulu pernah pakai HP. Jadi asal kreativitasnya kalian aja lah. Sebenarnya tidak ada patokan untuk harus punya kamera ini, kamera itu. Jangan sampai itu semua menghalangi kreativitas kalian. Saya dulu itu pakai HP. Jadi caranya bagaimana? Saya beli holder Gojek yang biasa dipakai di spion. Jadi saya buang pegangan di spionnya, terus holdernya saja saya tempel di helm. Nah, terus pakai aplikasi apa? Nah, saya sebenarnya pakai kamera normal saja yang di HP. Bodoh amat kan ini, asal kita kreatif saja, pasti semuanya bisa jadi. Wush, licin. Terus pertanyaan lain yang sering saya dapat itu aplikasi edit video. Nah, selama ini banyak sekali saya dapat aplikasi untuk edit video. Contohnya Filmora, Vegas Pro, Adobe After Effects, Adobe Premiere. Bahkan yang di HP juga ada, bro. Itu kalau yang di HP namanya KineMaster. So, jangan ragu-ragu untuk bikin sebuah video. Kita tarik sedikit. Asik.
Nah, yang paling sering itu tanya motor. Banyak yang bertanya bilang, "Bang, kalau mau bikin ini, mau bikin mau jadi motovlogger harus moge ya?" Ya, enggak perlu juga. Mau jadi motovlogger itu bukan tergantung motornya. Kalau kalian mau bikin ini, mau jadi seorang motovlogger itu pakai motor apa saja boleh. Malah pakai motor tua juga boleh, nggak apa-apa. Di kita itu di Makassar motovlogger malah ada yang pakai ini, ada yang pakai Supra, ada yang pakai Matic malah. Ya asal inilah, asal bisa disebut motor dan mampu jalan, sudah. Tarik sedikit. Apa lagi ya? Dasar cupu. Saya naik ini malah gemeteran. Pertanyaan lain itu masalah motovlogger. Sebenarnya ini kapan bang untuk ini, kapan untuk merekam dan kapan untuk edit video. Nah, kalau masalah ini kalian yang bisa atur saja sendiri karena kesibukan masing-masing orang kan beda. Nah, kesempatan untuk merekam dan edit juga beda. So, pintar-pintarnya kalian saja atur itu semua. Anjir, pakai motor ini sakit pinggang asli. Berat. Jadi ini saran saya, kalau mau jadi seorang motovlogger coba saja, jangan mau dibatasi sama peralatan. Jangan sampai peralatan kalian yang nggak lengkap malah membatasi kreativitas kalian. Nah, itu yang saya tidak suka. Kalau kalian terhalangi gara-gara harga action cam yang mahal, ya pakai ini dulu, pakai HP saja dulu, atau cari-cari action cam yang murah. Banyak sekali action cam yang murah sebenarnya. Ada Kogan misalnya. Saya ini masih pakai Kogan, jadi ya nggak apa-apa. Kogan juga nggak masalah. Apa lagi? Masalah paling banyak memang yang pusing masalah motor lah. Saran saya jangan pusing lah masalah itu. Bodoh amat lah mau pakai motor apa. Yang penting video kalian bisa jadi. Oke, jadi sekian dulu tips-tips motovlog dari saya. Kalau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, jangan malu-malu bertanya di kolom komen. Kalau
kalian suka videonya jangan lupa like, dan kalau kalian mau, teman-teman kalian tahu caranya mau jadi motovlogger dengan low budget, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Anjir, motornya narik sekali bang. Anjir gila. Tampunganku keluar. Ampas. Jadi sekian dulu video dari saya. Next motovlog pamit. See you in the next video. Dadah.